Haleluya, haleluya, haleluya. Saya dan istri atas nama Majelis Daerah Region 1 GPDI USA beserta dengan gembala-gembala yang ada di wilayah pantai timur USA mengucapkan selamat dan sukses bagi Bapak Pendeta Dr. Johnny Weol MM dan MTH yang ditunjuk sebagai salah satu penasehat dari gereja yang cukup besar ini ya, Foursquare Church, yang akan menjangkau lebih banyak lagi jiwa-jiwa di mancanegara. Kiranya pemakaian Tuhan akan semakin kuat bagi Bapak Ketua Umum kita, Pendeta Johnny Weol, dan doa kami kesehatan makin sempurna sehingga hikmat Kristus melimpah atas pelayanan yang mengembang ke seluruh dunia. Haleluya. Haleluya. Salam jumpa dengan Pantekostapos. Saudara, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan sebuah kabar baik, dan kabar baik pada kesempatan ini adalah wawancara langsung, dan kebetulan Pantekostapos kedatangan tamu dari luar negeri, pasangan suami istri hamba Tuhan yang melayani di negeri Paman Sam, Pendeta Polke Koyongian dan istrinya. Pada kesempatan ini sudah ada bersama-sama dengan kami Pantekostapos, dan pada kesempatan ini kami ingin bincang-bincang. Selamat sore menjelang malam Bapak dan Ibu Pendeta Polke. Selamat sore, Pastor Cem Watulingas. Puji Tuhan, senang sekali saya jumpa pada kesempatan ini, dan terima kasih untuk kesempatan saya mau bincang-bincang sedikit seputar pelayanan di Amerika. Boleh saya mulai dengan sebuah pertanyaan, Pastor Polke Koyongian, boleh nggak, saya pengen tahu sudah berapa lama dan kapan mulai pelayanan di Amerika? Silakan Pastor. Puji Tuhan, saya berangkat ke USA tahun 1992 bulan Juni, setelah saya berpraktek 2 tahun di GPDI Tanah Mas, Semarang, dan saya mendarat pertama di California, di Los Angeles, dan kurang lebih 2 tahun saya ada di sana dan membantu pelayanan di gereja GBI dan Bapak Pendeta Esrom Dempal. Oke, saya pengen lebih jauh mau menanyakan, jadi pada waktu Pastor Polke ini tiba di Amerika, apakah pada waktu itu masih seorang diri atau sudah punya pasangan gitu loh? Waktu itu masih seorang diri, jadi tahun 92 kami ke sana dan saya bekerja di sebuah perusahaan. Kemudian tahun 94 saya kembali ke Indonesia dan membawa Pendeta Johannes Su dan Pendeta Hani Tilaar yang waktu itu belum pendeta untuk pergi meninjau di California, dan saat itu tahun 94 akhir kami tahun 95
bukan 95, akhir kami memulai pelayanan di New Jersey. Saya, Pendeta Hani Tilaar dan Pendeta Johani Su. Dan tahun 96 saya kembali ke Indonesia, Manado, dan saya mengambil istri saya, Oh, Pendeta Grace. oke. Ya, waktu itu belum pendeta. Mm-mm. Tapi berarti sebelumnya Pastor Polka jadi sudah menjalin hubungan dong ya dengan istri sekarang pada waktu Iya. itu. Kita bertemu begitu kilat cepat, ya. 95 awal, bukan awal, pertengahan, Mm-mm. dan saya sebelum ke Amerika bersama Pendeta Suhu dan Pendeta Tilaar, saya lamar bersama Pendeta Wempi Kumendong, Pendeta Suhu dan Pendeta Tilaar, lamar istri saya ini dulu anak didik saya sekolah minggu di Sari. Oh gitu. Walaupun tidak langsung di tempat dia berbakti, tetapi kami satu guru dengan Pendeta Elion Numberi. Oh gitu. Ya, Wah ini tapi mau bilang cinta lokasi enggak dong ya. Iya. Tapi memang kalau sejak sekolah minggu berarti memang sudah dilirik ya. ya, Jadi memang hatinya hati udah kesana berarti Iya. ya. Tapi ini jodoh ya. Jadi ditanamkan benih-benih. benih. Ini bakal jadi istri. Ya, Jadi kalau boleh tahu ketemu nikah di Manado ya. nikah di Manado. Tahun berapa itu? Tahun 96 Oh, bulan Januari. oke. Ini semakin menarik perbincangan kita. Kemudian setelah menikah di Manado, istri langsung diboyong. Langsung diboyong, dan tidak langsung berangkat. Jadi kira-kira habis menikah saya 2 minggu langsung berangkat ke Amerika, dan istri masih tinggal beberapa bulan yang sebetulnya harus menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Sastra, tetapi karena sudah hamil jadi sudah tidak semangat lagi untuk pergi kuliah, ya. Oke, saya tanya lagi. Jadi kalau boleh tahu sampai hari ini umur pernikahan itu sudah berapa tahun? Sampai hari ini dari tahun Januari 1996, jadi sudah 28 tahun. Wow, luar biasa. Jadi sudah menikah 28 tahun. Ini luar biasa sekali. Jadi kemudian saya masih seputar pelayanan GPDI di New Jersey, dan Pastor Polka sampai hari ini masih mengembalakan jemaat di GPDI Christ Center Church. Christ Center Church di New Jersey ya. Itu sudah total berapa tahun kesempatan melayani pekerjaan Tuhan di sana? Jadi kami memulai tahun 95 akhir Desember. Jadi sampai sekarang sudah 27 tahun. 27 tahun juga Ya, ya. Wah, cukup lama ya. ya. Boleh sedikit nggak diceritakan, Pastor? Suka duka dari awal Pastor Polka membuka atau merintis pekerjaan Tuhan di New Jersey, kemudian kekinian tentu jemaat sudah banyak dan sudah melahirkan juga banyak jiwa-jiwa, sehingga hadirlah, terbentuklah GPD di sana. Boleh nggak sedikit suka duka sekian tahun atau selama 27 tahun apa aja gitu, bisa diceritakan ke netizen ini? Ya, jadi intinya kan kalau kita dipanggil untuk melayani, jadi melayani itu tentunya harus, kata firman Tuhan,
menanggalkan keakuan, menanggalkan hidup yang nyaman dan siap untuk menyangkal diri, kata firman, memikul salib dan mengikuti Yesus. Nah, tentunya di dalam pelayanan begitu banyak duka, suka, tantangan, olokan, sindiran, bahkan ada ancaman-ancaman. Ketika kami di Amerika, ancaman yang terjadi pada tahun 2006, di mana waktu itu penangkapan besar-besaran dari imigrasi di New Jersey dan New York, dan gereja kami adalah paling banyak jemaat yang ditangkap dan dipulangkan. Sebuah tantangan yang begitu parah, dan kami menangis, berdoa. Jemaat yang lain pergi mengungsi di gereja tempat kami melayani, dan semua suasana nangis, ketakutan. Tapi puji Tuhan, kami semakin kokoh dalam melayani dan berdoa sehingga semua bisa berlalu. Tuhan kirimkan jiwa-jiwa yang baru. Namun begitulah, di Amerika orang-orang datang untuk mencari pekerjaan, sehingga ketika mereka ingin terpanggil ke kota lain, ya mereka pindah ke sana dan membentuklah jemaat yang baru, dan begitulah yang terjadi. Tetapi sampai saat ini kami bersyukur bahwa Tuhan tetap memelihara kami, dan suka dukanya memang kata orang Pantekosta, susah dan senang, so DP susah tuh senang. Sehingga karena di balik tantangan seperti kita masuk di dalam pengalaman Mazmur 23, walaupun dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menuntun kami. Puji Tuhan. Ini dukanya ya, tadi Ya. dukanya. Pasti ada juga sukacitanya ya. Ya. Sekian tahun melayani, kira-kira apa itu? Sukacitanya adalah tentunya melihat jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan, jiwa-jiwa yang mengalami Tuhan, walaupun mereka menghadapi ada banyak tantangan, tetapi itulah sukacitanya, yaitu jiwa-jiwa yang datang, jiwa-jiwa yang bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, jiwa-jiwa yang melayani Tuhan dengan antusias, jiwa-jiwa yang menyebarkan kabar baik. Haleluya, puji Tuhan. Orang-orang lain. Sekarang saya mau, saudara, saya mau pindah, mau nanya-nanya sedikit kepada istri yang saat ini bersama-sama dengan Pastor Polke, yaitu Pastor Grace ya. Ini boleh sedikit saya mau bertanya, artinya suksesnya suami sebagai gembala itu juga tidak bisa terlepas dengan peran istri dalam pelayanan. Kira-kira menurut Pastor Grace ini apa gitu yang dibagikan ke suami, yang apa namanya, yang menjadi penunjang sehingga sukses pelayanan di Amerika? Boleh nggak diceritakan? Bicara sukses, semua dari saya pakai ayat ini ya. Segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dialah segala kemuliaan. Mau diputar bagaimanapun, program bagaimanapun, segala sesuatu dari Dia. Banyak menyerah aja sama Tuhan. Itu yang saya bilang sama Bro Paul ke
timing waktu untuk ada di hadirat Tuhan lebih banyak, karena di hadirat Tuhan kita dapat hikmat, dapat semua yang Tuhan mau, Yesus mau di dalam gereja itu kita dapatkan di hadirat Tuhan. Jadi kuncinya cuma satu, segala sesuatu adalah dari Dia. Kenapa tidak lebih dekat, lebih banyak waktu dengan Dia? Sehingga saya lihat segala sesuatu diluruskan oleh Tuhan. Banyak hal yang terjadi, tapi Tuhan bilang tenang aja, ada Yesus. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Dia berdiri di sebelah kananku dan aku tidak goyah. Jadi itu aja. Cuman menyerah sama Tuhan, semakin menyerah sama Tuhan. Kalau bilang sukses, Dia yang tahu. Ya, sukses sampai di mana bagi kami, pencapaian kami adalah Kristus saja. Semakin segala sesuatu Kristus saja, Yesus saja, itu aja, tidak ada lagi. Jadi meninggikan Yesus ya. Yes. Tapi kuncinya tadi doa ya. Oh ya. Tapi ada satu pertanyaan tadi, di samping membangun hubungan doa kepada Tuhan untuk suksesnya, tentu pelayanan bukan hanya Pastor Polke atau Pastor Grace, tapi artinya pelayanan secara keseluruhan ya, dalam penggembalaan di New Jersey. Nah, saya mau tanya satu lagi, artinya karena ini pelayanan bersama ya, sering juga ya kebagian tadi doa, misalnya pelayanan firman atau khotbah. Oh, kita berdua together, sama-sama. Jadi membagi firman itu sama-sama. Kalau bos bilang naik, saya ikut. Artinya kalau bos ada pelayanan, Pastor Polka ada pelayanan di lain tempat, Saya. di sidang Pastor Grace ya. Wah, ini luar biasa. Kembali ke Pastor Polke ini, saya mau bertanya sedikit, mau bincang-bincang seputar organisasi. Jadi karena Pastor Polke ini cukup lama dan kiprahnya di pengembalaan, saya mau bertanya, aktif juga ya di organisasinya, yang kalau di GPDI dikenal dengan Majelis Daerah atau Majelis Daerah GPDI. Saya pengen tahu, Pastor Polke sudah pernah nggak duduk di, atau sejak kapan menjadi pimpinan gereja di Amerika? Ya, saya kalau tidak salah ingat, saya sudah 10 tahun jadi wakil ketua Majelis Daerah East Coast dulu ya, East Coast satu, kemudian 5 tahun 2017 sampai 2022 saya menjadi ketua Majelis Daerah Region 1, dan pada bulan Juli yang lalu juga dalam musyawarah daerah saya terpilih menjadi ketua MD Region 1 ya? ya, Region 1. Ada sedikit artinya baru-baru lalu musda, kemudian sempat masuk ke redaksi Pantekosta Pos, ada riak-riak. Ini kebetulan saya di Jakarta dan bertemu dengan Pastor Polke Konyongian setelah musda kemarin itu berlangsung dan ada sekian bulan. Nah, saya pengen tahu, ini udah selesai riak-riaknya atau masih ada gitu? Sebetulnya setelah musyawarah daerah yang berlangsung dengan aman, dengan kesepakatan bersama, kemudian utusan majelis pusat yang hadir telah
menetapkan ketika pemilihan selesai dan menetapkan yang mendapat suara terbanyak adalah saya, dan pada malam itu semua mengucapkan selamat kepada saya karena terpilih menjadi ketua. Dan besoknya adalah pelantikan dan semua berjalan dengan baik, dan ada pengurus yang baru, kemudian dilantik yang didahului dengan atau saya lupa ya apakah di pelantikan dulu, kemudian perjamuan asa yang kudus, ya pelantikan dulu, betul. Perjamuan asa yang kudus, dan diakhiri dengan ramatama. Semua berjalan dengan baik, ya. Semua terjadi, tidak ada riak-riak seperti yang disampaikan tadi oleh penanya, Pendeta Samuel. Dan setelah selesai semua pulang dengan baik, hati yang baik, itu menurut penilaian saya. Tetapi setelah 3 hari tanpa ada hal-hal yang lain yang didengar, ya, tiba-tiba beberapa hamba Tuhan mengundurkan diri dari Region 1 dengan alasan-alasan yang ya saya pikir tidak masuk di akal, karena semua telah berjalan dengan baik, semua telah disepakati dan diterima. Tetapi apapun alasan mereka ketika mereka keluar, ya itulah alasan mereka. Dan saya tahu bahwa kalau bilang riak-riak, ya sebetulnya dari pihak MD yang terpilih, yang sudah dilantik, tidak masalah, ya. Jadi kalau mereka keluar, ya, dan sekarang saya dengar membentuk pengurus yang baru, ya, saya pikir kita yang sudah ada jalan terus. Oke, saya pengen konfirmasi terkait dengan Bapak yang secara resmi atau final menjadi ketua MD karena dipilih dalam forum musda resmi di GPDI Region 1 di Amerika Serikat. Nah, ini konfirmasi saya aja pada hari ini secara langsung bertemu dengan Pastor Polke. Kalau boleh tahu, benar nggak yang sekarang mendukung kepemimpinan Bapak sebagai ketua MD di Amerika sana ada 14 orang? Ya, Gembala. Gembala, ya? Gembala. Ini real, ya? Tidak hoax, ya? ya tidak hoax. Oke. Jadi saudara, sekali lagi terkait dengan kepemimpinan Pastor Polke Koyongian di Amerika Serikat ini, yang memang di Amerika total hanya ada 25, ya, Region 1. Jadi riak-riak ada, tapi setelah saya tanyakan langsung bahwa dalam kepemimpinan Pastor Polke sampai pada saat ini ada 14 gembala atau pendeta GPDI di Amerika yang sampai hari ini tetap konsisten mendukung kepemimpinan. Ini terakhir nih, Pastor Polke, barangkali ada yang ingin mau disampaikan kepada majelis pusat yang tertinggi di GPDI, yang tentunya di bawah kepemimpinan Ketum GPDI Pendeta Dr. Joni Wiol. Barangkali ada yang mau disampaikan, silakan Pastor, terkait dengan
dengan kaitan dengan musda baru-baru ini kan? Silakan. Ya, kami mendengar bahwa kelompok yang mengundurkan diri dari Region 1 itu telah membentuk sebuah pengurus yang baru atau kumpulan organisasi yang baru, dan saya mendengar juga bahwa mereka terdaftar di dalam organisasi non-profit di USA. Jadi untuk itu kami dari kepengurusan dan gembala-gembala di Region 1 di hasil dari musyawarah daerah yang sah dan final itu ya memintakan untuk Majelis Pusat tidak meresponi, merekomendasi ataupun menyetujui dari hubungan GPDI untuk kelompok yang menyatakan berdiri lagi di bawah naungan GPDI gitu. Jadi ini tentunya seperti surat yang kami layangkan kepada Majelis Pusat supaya tidak membuat kebingungan, membuat kekecewaan orang lain, dan tidak menjadi presiden yang buruk nantinya bisa diikuti oleh MD-MD yang lain yang akibat saja kecewa. Oke, Pastor. Kebetulan pada kesempatan ini saya jumpa dengan Pastor Paul Koyongian yang berada di Jakarta. Nah, pada kesempatan ini kaitan dengan beberapa minggu yang sudah lewat, musda sudah selesai, dan saya dengar ada riak-riak, dan saya mau konfirmasi setelah ada riak-riak itu bagaimana perkembangan saat ini gitu. Boleh dijelaskan, Pastor? Ya, jadi pada waktu musda telah selesai dan ketika 3 hari selesai ada pengunduran diri dari beberapa hamba Tuhan, dan setelah ditelusuri bahwa mereka mengklaim bahwa hanya 10 sampai 11 pendeta yang bergabung dengan Region 1. Namun setelah terjadi perkembangan yang baru sampai beberapa hari yang lalu, maka sudah menyatakan diri ada 14 gembala yang sudah mengikuti akan Region 1, mengakui akan Region 1. Jadi ketambahan 3 hamba Tuhan, sebetulnya hanya ketambahan 2 ya, karena pendeta Heri Wotulo lebih dulu menyatakan bahwa dia tetap Region 1 ya. Jadi pendeta Donald dan pendeta Ibu Suwiji di bawah wakilnya pendeta Epi Rompis telah menyatakan hasil dari jemaat Tuhan yang dia pimpin, menyatakan bahwa mereka kepada organisasi Region 1 yang sah, itulah yang mereka ikuti. Jadi puji Tuhan, kita boleh menjadi 14 hamba Tuhan. Sebetulnya ada 1 ibu gembala yang ikut, yaitu Ibu pendeta Muda Rorong, istri dari pendeta Rorong. Ya, dia mengikuti.
akan Region 1. Puji Tuhan. Oke, jadi ini benar ya, tidak hoax ya. Tidak hoax, Pastor. ya. Terima kasih Pastor. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Haleluya.